Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang sejarah DNA dan sejarah RNA. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah DNA. DNA pertama kali ditemukan pada tahun 1869 oleh seorang ahli kimia fisiologi asal Swiss yang bernama Friedrich Mischer. Ia menemukan DNA yang pertama. Pada masa itu, DNA pertama yang ditemukan adalah zat yang sama sekali baru dan belum diketahui seberapa pentingnya bagi kehidupan. Dengan mengisolir molekul DNA dari sel spermatozoa dan dari nukleus sel-sel darah merah burung, ia mengemukakan bahwa nukleus sel tidak terdiri dari karbohidrat, protein, ataupun lemak, melainkan juga terdiri dari zat yang mempunyai kandungan fosfor yang sangat tinggi. Oleh karena itu, terdapat dalam nukleus sel, maka zat itu disebut sebagai nuklein, dan nama ini kemudian lebih dikenal dengan asam nukleat di kemudian hari, karena zat asam juga ikut menyusunnya. Perkembangan yang terjadi setelah penelitian yang dilakukan oleh Mischer tidak langsung mendapat tanggapan yang begitu antusias dari para ilmuwan lainnya. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh hasil penelitian yang dikemukakan Fischer, kemudian dikembangkan kembali oleh Albrecht Kossel pada tahun 1880-an. Albrecht Kossel memurnikan zat tersebut dan menemukan sifatnya yang sangat asam. Ia kemudian juga mengidentifikasi nukleobasa yang menemukan adanya dua pirimidin, yaitu sitosin dan timin, dan dua purin, yaitu adenin dan guanin, di dalam asam nukleat. Dengan penemuannya ini, Kossel memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1910. Penelitian yang sama dilakukan dan dikembangkan oleh Levin pada tahun 1991, yaitu seorang ahli kelahiran Rusia yang menemukan gula 5 karbon atau ribos dan kemudian menemukan gula deoksiribos di dalam asam nukleat. Ia juga menyatakan bahwa adanya asam fosfat di dalam asam nukleat. Penelitian mengenai DNA terus berkembang selanjutnya dilakukan oleh Robert Fulgen pada tahun 1914 yang mengemukakan tes warna yang dilakukannya terhadap DNA, yang kemudian penelitiannya ini dikenal di kalangan biologi dengan reaksi Fulgen. Pada tahun 1889, Richard Altman menciptakan istilah asam nukleat, dan pada tahun 1938, Asbury dan Bell menerbitkan pola difraksi sinar X dari DNA. Lalu yang terakhir pada tahun 1944, Avery, McLeod, dan McCarthy mengemukakan bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan, meskipun pada rentang waktu yang jauh sebelumnya, Mendel pada tahun 1860 juga telah mengemukakan bahwa hereditas itu dipindahkan dari sel telur dan sperma. Pada tahun 1947, membuat studi kimiawi dari ADN. Bukti lainnya hasil penelitian Erwin Chargaff pada tahun 1947. Ia melaporkan bahwa komposisi DNA berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Dalam spesies apapun yang dipilih, banyaknya keempat basa nitrogen tidaklah sama, tetapi hadir dalam rasio yang khas. Chargaff juga menemukan adanya keteraturan yang agak ganjil dalam rasio dari basa-basa nukleotida ini. Dalam DNA setiap spesies yang dipelajarinya, jumlah adenin lebih sama dengan jumlah timin, dan jumlah guanin lebih sama dengan sitosin. Contohnya yaitu pada DNA manusia, keempat basa nitrogen hadir dalam persentase A sama dengan 30,9%, dan T sama dengan 29,4%, D sama dengan 19,9%, dan C sama dengan 19,8%. Kesamaan A sama dengan T dan B sama dengan C yang kemudian dikenal sebagai aturan Chargaff. Pada tahun 1950, Wilkins dengan cara difraksi sinar X menemukan bahwa basa-basa purin dan pirimidin di dalam molekul ADN terletak dengan jarak 3,4 angstrom atau 1 angstrom sama dengan 0,001 mikron sama dengan 0,00001 mm. Mereka juga mengemukakan bahwa molekul ADN itu
tidak berbentuk sebagai sebuah garis lurus, melainkan berpilin sebagai spiral dan setiap 3,4 angstrom merupakan satu spiral penuh. Selanjutnya yaitu pada tahun 1952, Hershey melakukan penelitian menggunakan P dan S radioisotop membuktikan DNA sebagai bahan pembawa informasi genetika. Pada tahun 1953, Watson dan Crick menyatakan bahwa molekul ADN itu yang berbentuk spiral double yang berpilin atau double helix dan memperlihatkan sebagai aktivitas dari molekul ADN. Selanjutnya pada tahun 1957, Kornberg membuktikan kebenaran model double helix dari ADN yang dikemukakan Watson dan Crick dengan cara membuat molekul ADN dalam sistem sel bebas. Pada tahun 1958, Michelson dan Stahl melakukan percobaan yang dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl yang mendemonstrasikan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Ananda akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dinda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah DNA mulai dari tahun 1958 sampai sekarang. Yang pertama yaitu tahun 1958. Kornberg mengisolasi polimerisasi satu DNA dari E. coli. Nah, ini dilakukan secara in vitro menggunakan campuran DNTP. Kemudian menggunakan ekstrak DNA E. coli sebagai template. Kemudian menggunakan ion magnesium supaya kerja polimerisasi satu secara maksimal. Kemudian menghasilkan enzim yang mampu melakukan sintesis DNA, disebut Kornberg enzim atau DNA polimerase 1. Kemudian pada tahun 1964, Temin mengajukan usulan tentang bentukan provirus DNA dari virus tumor RNA. Nah, Temin ini merupakan pemenang hadiah Nobel tahun 1975. Kemudian pada tahun 1972, DNA rekombinan pertama kali direproduksi. Nah, ini pertama kali direproduksi secara in vitro di laboratorium Paul Berg menggunakan EcoRI. Paul Berg sendiri merupakan pemenang hadiah Nobel pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1977, publikasi teknik-teknik pengurutan atau sequencing DNA dari Walter Gilbert dan Alan Maxam serta Sanger, Nicklin, Coulson. Sanger dan Gilbert ini memenang hadiah Nobel pada tahun 1980. Sebuah terobosan terjadi pada tahun 1977 ini. Teknologi dalam penerapan DNA rekombinan ketika Herbert Boyer mereproduksi biosintetik manusia insulin di laboratorium. Urutan gen tertentu atau polinukleotida yang mengkode untuk insulin produksi pada manusia diperkenalkan ke koloni sampel yang E. coli bakteri. Ini adalah obat pertama kali dibuat melalui teknologi DNA rekombinan. Kemudian pada tahun 1983, pengurutan DNA otomatis berkembang.
Kemudian pada tahun 1984, Alex Jeffrey memperkenalkan teknik sidik jari DNA untuk mengidentifikasi individu. Kemudian beralih ke tahun 1989, National Center for Human Genome memetakan dan mengurutkan semua DNA manusia. Kemudian pada tahun 1989, National Center for Human Genome ini dibuat atau dibentuk. Kemudian memetakan dan mengurutkan semua DNA manusianya pada tahun 2005. Pada saat itu juga Komite Penasihatan DNA Rekombinan NIH menyetujui percobaan transplantasi gen manusia yang pertama kali. Kemudian lanjut ke tahun 1997 sampai sekarang. Teknologi DNA microarray berkembang. Teknologi DNA microarray itu apa? Microarray itu merupakan suatu metode baru dalam dunia teknologi yang membantu proses analisis tingkat ekspresi jutaan gen pada suatu waktu. Dan sampai sekarang teknologinya semakin dan terus berkembang. Sejarah RNA. Sejarah RNA pada tahun 1930 sampai 1950. RNA dan DNA memiliki sifat kimiawi yang berbeda. Perbedaan kimia dan biologis antara RNA dan DNA tidak terlihat. Oleh sebab itu, kemudian diberi nama berdasarkan bahan tempat mereka diisolasi. RNA pada awalnya dikenal dengan asam nukleat ragi. Ahli kimia karbohidrat menunjukkan bahwa asam nukleat mengandung gula yang berbeda menggunakan uji kimia diagnostik, di mana nama umum RNA menjadi asam nukleat ribosa. Pada tahun 1933, Jean Brackett menyatakan bahwa RNA hanya ada di sitoplasma. Pada masa itu, RNA dianggap hanya terjadi pada tumbuhan saja. Selama tahun 1930-an, Joachim Hammerling melakukan eksperimen dengan asetabularia, di mana mulai dibedakan antara kontribusi inti dan substansi sitoplasma untuk morfogenesis dan perkembangan sel. Pada tahun 1961, mRNA diusulkan oleh Jacques Monod dan Francois Jacob. Kemudian di tahun tersebut ditemukan oleh Jacob, Sidney Brenner, dan Matthew Michelson di California Institute of Technology. Selanjutnya pada tahun 1965, Robert W. Hawley dari Cornell University melaporkan terdapat struktur primer dan menyarankan 3 struktur sekunder. Pada tahun tersebut, tRNA pertama dikristalkan di Madison, Wisconsin oleh Robert M. Bock. Selanjutnya pada tahun 1974, tRNA dikonfirmasi menggunakan kristalografi sinar X.